Ya, kita kembali ke polemik. Kita membahas tentang ring 1 yang gaduh melulu. Sidang Baik, dibuka kembali. harus cabut. Ya, saya ke Bung Peri lagi. Bung Peri, ini banyak orang yang seolah-olah mengabaikan asumsi Anda tadi bahwa isu pencopotan itu terkait dengan perseteruan di tingkat atas. Iya, gini, yang pertama tadi menanggapi soal bahwa seorang presiden itu dalam proses pengambilan keputusan, baik menyangkut kebijakan maupun pengangkatan seseorang, di negara lain pun selalu juga ada yang mendasarkan kepada rumors, kepada opini dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan yang sangat urgent dan sangat penting bagi seorang kepala negara untuk mengambil kebijakan atau menentukan seseorang. Cek ombak gitu ya? Itu pasti. Betul, Di betul. film-film yang kita tonton semua kepala-kepala negara di Amerika Serikat pun juga mendasarkan keputusannya itu dari dasar-dasar itu. Betul. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mengenai soal isu yang menyangkut soal kepala staf kepresidenan, Saudara Teten Mas Duki. Saya rasa itu kalau dari KMP yang oposisi pasti nggak mungkin. Apalagi yang ring 1000 tadi yang kata Bu Cece. Pasti tidak. Yang mungkin adalah bocornya nama-nama apakah Pak Sintong, Joni. Pak Joni Lumintang, Pak Harun siapa, Roji. Pak siapa Ya, segala Yusman macam. Safi, Itu ya. muncul menurut saya kecenderungannya lebih kuat berasal dari lingkungan di dalam istana sendiri. Atau di dalam lingkungan partai-partai atau kelompok-kelompok yang Relawan. relasinya sangat kuat dan dekat dengan presiden. Oke. Yang menyangkut soal Pak Budi Waseso, saya sependapat dengan sahabat saya Pak Yamin, bahwa kalau memang dasarnya konferensi pers PDI Perjuangan kemarin di DPR yang diwakili oleh anggota Komisi 3 dan lain sebagainya, memang mendukung upaya-upaya dari Presiden. kepolisian, dalam hal ini Kabar Eskrim, untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang secara khusus saya sampaikan soal kasus Pelindo, kita dukung, masyarakat dukung, dan kita awasi sampai mana proses penyelidikan, penyidikan dalam kasus Pelindo itu bisa berujung kemana. Baik. Kalau yang saya sampaikan, ada kaitannya dengan soal kepentingan partai tertentu untuk mendukung fungsi Kabar Eskrim untuk mengusut kasus Pelindo yang ada kaitannya dengan Pak Wapres tadi, menurut saya kita lihat. Bisa nggak itu sampai Pak Wapresnya. Nah, kita tanya ke teman-teman relawan, Pak Yamin, partai-partai semuanya, kita dukung sama-sama Pak Budi Waseso untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama yang ada kaitannya dengan petinggi negara. Baik, oke. Saya ke Mucile lagi. Saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, cek ombak. Kalau bahasa Inggrisnya testing the water, tapi saya khawatir nggak mengerti. Saya kurang agak paham kalau cek ombak. Kalau cek kosong saya sering terima itu. Iya. Iya, saya kira cek mundur. Iya. Apalagi ya kebetulan ini persoalannya kan kenapa gaduh karena sering cekcok gitu kan. Iya. Masih berhubungan dengan cek sebetulnya. Saya tidak akan menanggapi banyak-banyak karena memang persoalan ini sudah semakin tajam. Semua yang berbicara di sini orang-orang cerdas saya kira gitu kan. Saya cuma rakyat kecil biasa. Tapi saya kira tadi saya setuju dengan Cepopong itu. Bahwa kita bagaimana dari sisi apa kita melihat. Saya kira rakyat hanya melihat dari sisi TV, Bu. Karena mereka rajin nonton TV. Dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya itu di pemerintahan, di istana itu seperti apa. Mereka tidak ngerti isi istana negara. Yang mereka tahu istana boneka. Bahkan di sana juga kadang suka gaduh juga gitu kan. Karena suara musik dan lain-lain gitu. Saya kira ini jadi menarik buat saya. Yang terpenting tadi juga Kang Asep bilang ini walaupun ini menjadi hak prerogatif presiden. Tapi saya kira negara ini bukan punya presiden saya kira. Setuju kira-kira ya? Setuju. Nah, seperti lagunya Bang Haji. Negara bukan milik golongan. Dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya. Memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Tunggu sampai jam 10 ini. Saya kira itu. Itu jadi sebuah analisa dari lagu. Terus aja nyanyi, jadi kita tutup aja ya.
Acara jadi nyanyi-nyanyi coba ini. Saya kira itu. Terima kasih. Bang. Terima kasih Bang Mucle Irama. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kalau pelantikan KSP didahului oleh rumor, kemudian pencopotan Budi Waseso juga masih rumor, perpindahan PAN ke KIH tentu tidak rumor. Tapi ini ada yang menarik. Tadi katanya tetap di KMP hanya berkoalisi dengan pemerintah. Itu bedanya apa, Bung Ajis Subekti? Jadi tadi kan orang sering melihat CCTV itu loh. Iya, Nah, iya. jadi yang dilihat CCTV-nya. Iya. Yang benar adalah bahwa kita cerita-cerita enteng ya. Artinya ini kami punya ketua umum yang juga punya ketua MPR. Berulang kali ketemu sama presiden lah. Tentu ngobrol tentang masalah bangsa, masalah yang sedang kita hadapi. Nah pada saatnya beliau datang dengan ketua MPP kemudian menyampaikan bahwa akan bergabung dengan pemerintah karena kondisi-kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah butuh tangan yang banyak, butuh persatuan nasional, butuh kebersamaan. Ya bahasa sederhananya begini, saya punya teman lagi susah, saya mau bantu. Iya. Karena ada juga saudara saya yang nggak terima toh, ada juga yang terima ya udahlah bantu aja gitu, istilahnya begitu. Nah memang bahasa soal KMP dan KIH menurut saya perlu kita luruskan. Ada beberapa teman yang seolah-olah menegasikan adanya KMP, nggak bisa juga. Karena KMP itu juga bagian dari sejarah demokrasi Republik ini, Ya. gitu loh. Di mana PAN di situ juga ikut membangun kemudian melaksanakan kompetisi yang demokratik itu. Tetapi kan kita tidak bisa berlama-lama. Isinya ada romantika dan lain-lain. Walaupun romantika dalam wujud yang lain, persaudaraan, kebersamaan untuk masalah-masalah bangsa tentu masih terus digalang. Malam ini Ketua Umum PAN masih menghadiri pertemuan KMP di PKS. Itu menghadiri pertemuan atau pamit? Nggak boleh lah pamitan. Kan masih bersama terus. Kan posisinya aja kan. Yang ini ya kan, yang beda kan. Kalau manusianya kan masih ketemu lagi kan gitu. Gitu. Apa? Serkit Pak. Emang diangkot? Geser dikit. Emang diangkot geser-geser. Jadi itu tadi di pemerintahan. Artinya kalau berkoalisi dengan pemerintah, apakah akan minta kursi atau memang ya tulus saja membantu? Kalau bahasa sederhananya, kalau politik kan istilahnya pasti PAN itu minta itu. Tapi saya kira itu tuduhan yang sederhana lah. Tuduhan yang masih rumor ya? Yang seperti tadi ternyata Pak Jomi Lumintang 5 menit lagi mau dilantik ternyata masih di Manila ya seperti itu. Artinya janganlah sekarang ini bahwa semua politik itu diidentikan dengan ya kalau itu pasti minta kursi, janganlah. Pasti ada niat-niat baik bagaimana kita menangani permasalahan bangsa ini yang tentu kita semua merasakan. Sekarang kalau bahan pokok naik terus, ya kan ekonomi melambat. Pilihannya kan orang gimana, kita mau kritik pemerintah supaya jatuh atau mendukung. Nah PAN ikut mendukung. Bagaimana ini supaya selesai, supaya sukses. Begitu Bung Lutfi. Oke, tapi bukankah duduknya Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli sebagai Ketua MPR dan kemudian Pak Taufik sebagai Wakil Ketua DPR, itu karena berkah yang diberikan oleh Itu KMP? tepat, makanya kan saya bilang tadi nggak bisa kita menegasikan adanya KMP, tidak bisa. Tetapi tidak boleh juga dilarang bahwa orang bicara tentang masa depan. Baik masa depan partai maupun masa depan bangsa dan negara yang lebih penting. Oke. Begitu. Iya, ini Bang Mucilay dapat 2 dia. Di DPR punya kawan KIH, Tapi di begini, pemerintahan berkawan juga. Mas, saya bukan membela PAN ya. Iya. Boleh Sebab dibela juga orang sudah kalau kawan. Pak. misalnya dibilang PAN bahwa mau Pak bela Zul PAN boleh. ini dapat ketua MPR karena limpahan yang lain, ya yang lain juga dapat karena dukungan PAN. Iya, Jadi nggak ada iya. yang saya kira wajar lah itu. ya. Itulah politik itu Bang ya. Hanya saya ingat memang waktu bersama dengan Bung Jayadi di salah satu stasiun TV waktu itu ada yang Pak Caniago dari PAN dengan Bung juga ya kalau nggak salah waktu itu. Bung Jayadi waktu itu sebagai pengamat, saya termasuk yang bilang bahwa biasanya itu ikatan politik itu selesai pada saat pilpres. Gitu loh. Ya udah, karena bisa jadi konfigurasi politik dan konfigurasi politik Indonesia itu berubah ketika pilpres karena aspirasi politik menjadi berbeda sedemikian rupa. Bahwa perjanjian itu hanya sampai di. Jadi saya kira biarlah proses politik itu berjalan. Pada dasarnya PD Perjuangan dan KIH menyambut baik kehadiran sahabat baik dari PAN. Saya kira begitulah. Terima kasih. Bung Lutfi. Iya. Jadi publik ini kan seolah-olah ini ada pertentangan keras, ketidakikhlasan teman-teman KMP. Teman-teman KMP kan
apa namanya di bawah tangan, bukan di bawah tangan obrolan Iya. gini. Udahlah masuk aja, biar bantu-bantu kita supaya komunikasinya bagus. Oh, Begitu. Jadi jangan iya, wah, iya. Pak Prabowo awas pan nggak ada itu, nggak ada. Iya, iya, iya. Ya, Golkar juga mungkin bilang begitu. Duluan aja duluan, saya nanti nyusul gitu ya. Golkar mah ada cepopong moal. Nggak mau nyusul, bener? Ah. Nggak mau nyusul ke koalisi? Ari cepopong mah ya. Mau menyentuh mau tidak, dan duduk di sini mah bukan atas nama Golkar. Oh gitu. Jadi lebih Jadi, enak sini ya? lebih enak di sini. jadi pimpinan sidang di sini. Baik. Bung Jayadi? Iya, saya kira saya setuju dengan Bang Firman ya. Ya PAN tidak usah malu-malu mengakui bahwa Minta kursi? bahwa bukan. Oh. Bahwa perpindahannya itu berdasarkan kalkulasi politik. Nah, ini kan tindakan politik, keputusan politik pasti ada pertimbangan-pertimbangan politik kan Iya. gitu. Bahwa pertimbangan politik itu dari normatif sampai yang paling konkret seperti Anda bilang, yang konkret kan minta kursi apa enggak misalnya kan. Bukan saya yang bilang, tadi saya kutip Pak Jayadi. Ya, di tapi awal. kan Anda nanya. Iya. Jadi itu kan yang konkret, yang normatif seperti kata Pak Aziz tadi ya, untuk kepentingan bangsa dan negara Iya. gitu. Menurut saya itu biasa saja. Yang penting itu apa namanya tetap Ya, etis di depan sebentar publik gitu cepopong loh. motong. Kan kata cepopong juga tergantung dari mana melihatnya, kan begitu. Iya, betul, Sok, Cek. mangga, lanjutkan. Betul, Cek. Nah, gini, tadi Bang Firman menyinggung soal sistem presidensil ya. Bagaimanapun kita harus akui bahwa dalam sistem presidensil pun ada koalisi. Nah, cuman koalisi di dalam sistem presidensil itu ada dua jenis. Satu koalisi yang permanen tanda kutip. Iya. Kenapa saya beri tanda kutip? Karena sebenarnya nggak permanen amat. Bisa aja dia pindah, bisa. Seperti kemarin kan. Atau di kebijakan-kebijakan tertentu anggota koalisi tidak cocok dengan pemerintah, bisa aja. Karena memang begitulah salah satu bentuk koalisi sistem presidensil. Oke. Tapi ada satu bentuk lagi koalisi sistem presidensil, koalisi berdasar yang sifatnya retail. Kalau tadi kan agak borongan koalisinya. Nah, sekarang koalisi yang sifatnya retail, kebijakan ini PAN dukung, kebijakan itu PAN enggak, kebijakan ini Gerindra dukung, kebijakan itu enggak. Itu bisa, biasa aja. Dan itu kan terbukti. KMP pun APBN dukung. Kalau KMP betul-betul terus-menerus tidak setuju sama Presiden Jokowi, pokoknya kami tidak setuju. Nah, misalnya gitu. Jadi bahwa ada tukar-menukar atau transaksi politik dalam tindakan-tindakan politik, Itu menurut biasa saya ya memang itu terjadi begitu. Tinggal apakah benar kan Cek? Kan terjadi. Iya. Tinggal masalahnya adalah apakah tindakan atau transaksi politik itu ujung-ujungnya itu lebih untuk tadi negara perorangan atau negara golongan gitu kan? Nah, itu aja masalahnya gitu. Terima kasih. Ini jarang loh pengamat itu mengutip Tip dari ini. sebentar, Iya, Cek. sebentar kan. Kalaupun toh PAN itu mengambil langkah ini, ya sah-sah saja karena apa? Pada saat mereka itu bergabung termasuk Golkar, kan tidak ada sumpah. Tidak seperti waktu kami dilantik, demi Allah saya bersumpah, kan tidak ada Tidak ada, sumpahnya oke. kan? Iya, jadi ente dosa mereka. Iya, iya, iya. Ya, Pak. Karena itu Pak Latif, sedikit saja, yang bisa mengikat ideologi itu bukan sumpah itu. Ya. Yang bisa mengikat koalisi itu bukan sumpah itu, tapi 3 hal. Apa itu? Satu, ideologinya sama apa enggak? Atau Ya. ideologinya beda apa enggak Oke. sama pemerintah? Betul. Kan enggak terlalu beda tuh kan? Ideologi KMP sama ideologi pemerintah enggak terlalu beda. Jadi enggak ada halangan untuk nyebrang. Satu. Yang kedua, orientasi kebijakannya beda apa enggak? KMP, PAN di dalamnya itu ekonomi rakyat. Pemerintah ekonomi rakyat juga. Enggak terlalu beda. Jadi enggak ada halangan untuk nyebrang. Oke. Yang ketiga, logistik. Kan perlu logistik untuk melihara koalisi. Iya. Apapun bentuknya, kan perlu logistik. Untuk ketemu aja perlu minum kan? Perlu macam-macam. Nah, kalau di KMP kan kayaknya logistiknya makin kurang tuh. Iya. Kalau di pemerintah tetap ada kan gitu. Baik. Jadi tentu saja kalkulasi politik rasional menyatakan ya mungkin lebih baik ke sini. Oke. Kalau bagi pemerintah, Bung Eko, masuknya PAN ini menguatkan. Ya, mungkin secara umum ya. Secara umum saya melihat kasus tadi isu pencopotan, kemudian pelantikan kepala staf dan kemudian masuknya PAN. Saya melihat bahwa makin ke depan
posisi presiden makin kuat. Oke. Ya. Ini berbeda saat beliau mau melantik atau mau memilih menteri. Ini ke depan makin solid. Presiden menjadi power centrum. Ya. Ya. Ini yang harus dilihat. Masuknya PAN saya kira tentu akan semakin baik dan semakin kuat. Tapi yang saya lihat adalah perspektif dari presiden. Bahwa masuknya PAN tentu kemudian melihat bahwa kepemimpinan politik ini, kepemimpinan politik yang sudah on the track, dan kemudian presiden juga makin lama, kebijakannya ke depan juga akan, akan makin kuat. Itu yang tentu akan menjadi pilihan, tidak hanya sekedar dapat kursi dan sebagainya. Karena ini settingannya berbeda, bukan dipilih dulu menjadi mendapatkan kursi, nanti bisa kemana-mana, tapi ini kemudian dia mengambil posisi politik bergabung terlebih dahulu. Oke. Mungkin juga tidak akan dapat kursi gitu loh. Mungkin ya. Mungkin. Nah ini harus tawaran yang harus diberikan. Tetapi pilihan itu menunjukkan bahwa presiden ke depan akan makin kuat. Baik. Ya. Oke. Ada dua hal menarik Cek ya. Belum. Bahwa Pak Presiden sekarang menjadi sentral kekuasaan. Iya. Bukan berarti sebelumnya dia tidak sentral. Tentu saja begitu Bung Eko ya. Ya silakan Cek ditutup. Sekarang Skor diskors dulu ya. ya. Ini session terakhir Ya, nanti. Cek. Siap.